Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tajuddin Subhi, kemudian Tia Murniati dan Vima Faradila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis dalam aspek yuridis. Nah, untuk memulai studi kelayakan suatu usaha, pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang melakukan dari aspek lain. Mengapa? Mengenai aspek mana yang harus dimulai tergantung dari kesiapan data dan kesiapan dari para penilai. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, kemudian sertifikat tanah, dan dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian. Dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagai contoh, jika badan hukum yang ternyata fiktif, artinya tidak sah secara hukum, sehingga tidak layak disebut sebagai perusahaan yang berbadan hukum, atau dapat terjadi izin-izin yang dimiliki ternyata palsu. Kemudian peliknya masalah tanah, di mana sering terjadi pemalsuan surat-surat sehingga menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Pada akhirnya, akibat kurang teliti dalam penelitian dokumen akan sangat merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian aspek yuridis atau hukum. Yuridis adalah hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis maupun lisan. Usaha atau bisnis dapat mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum ide dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar kemudian hari bisnis dapat dilaksanakan tidak gagal karena terbentur masalah hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji, karena jika berdasarkan analisis aspek hukum sebuah ide bisnis tidak layak, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan. Kemudian aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan analisis kelayakan aspek hukum. Nah, pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya suatu investasi tersebut. Kemudian tujuan analisis aspek hukum itu dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan suatu wilayah. Kemudian secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan,
Kemudian menganalisis ketetapan bentuk usaha badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Nah, poin selanjutnya yaitu yang C, jenis-jenis badan usaha. Jenis badan hukum usaha. Jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari perusahaan perseorangan, firma, PT, koperasi, dan lain-lain. Masing-masing badan hukum mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dan kelemahannya dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing badan usaha. Sebagai contoh dalam hal tanggung jawab, antara perusahaan yang bentuk perseorangan tentu berbeda dengan perusahaan yang berbentuk PT atau perseorangan terbatas. Dalam perusahaan yang berbentuk perseorangan, tanggung jawab pemilik modal tidak terbatas. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka itu ditanggung oleh pemilik usaha. Nah, sedangkan dalam perusahaan yang dalam bentuk PT, itu tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang disetor ke perusahaan. Dalam praktiknya, jenis badan hukum yang di Indonesia itu ada banyak. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, hanya satu orang saja. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan itu sangat sederhana, tidak ada persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum yang lainnya. Dan pendirian perusahaan perseorangan itu tidak memerlukan modal yang besar. Kelebihan dari perusahaan perseorangan itu tidak diperlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Nah, sedangkan kelemahan dari perusahaan perseorangan itu sendiri yaitu dari hal mencari modal, karena itu relatif sulit. Tujuan utama perusahaan perseorangan itu untuk mencari keuntungan. Nah, yang kedua yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri dari 2 cara. Yang pertama yaitu dengan akte resmi dan yang kedua yaitu dengan akte di bawah tangan. Dengan akte resmi, maka prosesnya itu harus sampai di berita negara, harus diproses oleh negara. Sedangkan akte di bawah tangan itu cukup kesepakatan antara pihak sama pihak lainnya. Kepemimpinan firma itu dipegang oleh tangan pemilik, dan pemilik itu juga bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin akan timbul, seperti risiko adanya utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma, yaitu pemilik itu sendiri dan para investor. Nah, dan firma itu dalam mencari dana itu lebih mudah daripada tadi di perusahaan perseorangan. Nah, yang ketiga yaitu Commandeiter Financier atau CV. Kita sering dengarnya itu CV. CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada 1 atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Jadi ada sekutu yang bertanggung jawab atas sekutu lainnya dan ada sekutu yang bertanggung jawab atas pemberian modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan oleh perusahaan.
Perusahaan yang berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu yang aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko yang akan timbul. Tanggung jawab ini sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutup kewajibannya. Tujuan pendirian CV yaitu untuk memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab yang terbatas. Jadi ada yang bertanggung jawab atas risiko yang mengelola modal itu, dan ada yang bertanggung jawab atas pemberian modalnya, hanya sebatas memberikan modal. Nah, yang keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Kenapa? Karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang terbatas kepada modal yang disetor pada tanggung jawabnya itu terbatas pada pemodal. Nah, yang selanjutnya itu perusahaan negara atau PN, merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali ada hal-hal khusus yang mengharuskan berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian PN ini adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam yaitu perusahaan pemerintah yang lain. Perusahaan pemerintah yang lain di Indonesia itu berupa Persero dan Perum. Nah, yang ketujuh yaitu perusahaan jawatan atau perjan dan juga perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, sedangkan untuk Perum dan Perjan bukanlah semata-mata untuk keuntungan finansial. Dan yang kedelapan yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Jadi ia merupakan sebuah wadah yang penting untuk kesejahteraan semua anggotanya berdasarkan yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, berkaitan identitas pelaksana bisnis ada yang pertama kewarganegaraan. Kewarganegaraan sponsor proyek perlu diketahui. Hal itu ada hubungannya dengan peraturan-peraturan yang berbeda antara warga negara asli, semuanya WNI, dengan warga negara asing. Ya, dalam kaitannya dengan pendirian usaha. Yang kedua yaitu informasi bank. Ketahui apakah sponsor proyek adalah debitur pada bank lain. Jika iya, perlu diketahui apakah ada keterlibatan lainnya, misalnya terdapat kecaman pembayaran kredit, cek kosong, ataupun jaminan. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan pidana atau perdata. Perlu juga diketahui pelaksana proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau tuntutan. Dan yang keempat yaitu hubungan keluarga. Dalam proyek ini perlu dianalisis bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya, karena itu kan ada hubungan keluarga. Nah, yang selanjutnya itu yang bisnis apa yang akan dilaksanakan. Sisi yang perlu dianalisis dalam mengenai bisnis apa yang akan dilaksanakan yang pertama yaitu bidang usaha. Paling tidak, bidang usaha dari proyek yang akan dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau telah sesuai dengan corporate filosofinya. Yang kedua, fasilitas. Apabila mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu, selidiki apakah latar belakang pendidikannya sudah resmi selesai secara sah. Yang ketiga, gangguan lingkungan. Kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar proyek. Apakah ada gangguan-gangguan dari proyek kita untuk masyarakat yang merugikan masyarakat. Yang keempat yaitu pengupahan. Dalam bisnis kita juga harus memperhatikan standar upah minimum dari pemerintah setempat agar sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Ya, selanjutnya ada dokumen yang diteliti. Kegiatan usaha dimanapun itu kegiatan usaha pasti memerlukan berbagai dokumen untuk penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatan. Dokumen dan izin ini diperlukan bertujuan guna melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Kemudian, dokumen dan izin ini juga diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha tersebut dari berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Secara umum, ada beberapa dokumen yang akan diteliti, yaitu bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan atau TDP, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, ada izin-izin perusahaan, dan ada keabsahan dokumen lainnya. Kemudian ada peraturan dan perundang-undangan. Jadi setiap usaha yang legal sudah tentu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku baik dari bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut, seperti keputusan menteri atau Kepmen, surat keputusan Dirjen, dan peraturan daerah atau Perda. Dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, maka secara yuridis formal, bisnis atau usaha yang akan dijalankan menjadi layak. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.